Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak, hari ini kita lanjutkan ya pembelajarannya. Namun sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anak, setelah selesai berdoa, kita lanjutkan ya pembelajaran tematiknya. Masih di tema 4, keluargaku, subtema 1, anggota keluarga. Hari ini kita akan mempelajari pembelajaran kelima dan pembelajaran keenam ya anak-anak. Silahkan disiapkan buku temanya dan buka halaman 29. Kemudian simak apa yang Ustazah jelaskan ya anak-anak. Pembelajaran kelima. Ayo mengamati silsilah keluarga. Nah, anak-anak, cobalah amati di halaman 29 ini ada silsilah keluarga Udin. Apa itu silsilah keluarga? Silsilah keluarga itu adalah suatu garis keturunan atau suatu susunan atau rangkaian keturunan dari mulai atas sampai ke bawah dan ke samping. Silsilah keluarga itu menunjukkan asal-usul keluarga. Nah, pada halaman 29 ini adalah silsilah keluarga Udin. Udin dan kakaknya Mutiara itu berasal dari Ibu Udin atau terlahir dari Ibu Udin, Ibu Fatimah. Nah, Ibu Fatimah itu menikah dengan Bapak Rahmat sehingga melahirkan kakak Mutiara dan Udin. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang di halaman 30 coba kalian buat silsilah keluarga kalian. Dari mulai ayah, ibu, kemudian anak dari ayah dan ibu itu ada siapa saja? Ada kalian dan siapa? Atau misalkan ada kalian, kakak atau adik. Silahkan kalian gambarkan bagannya, gambarkan silsilah keluarganya di halaman 30 ini. Cobalah untuk membuat dari anak ayah dan ibu itu ada kalian dan juga kakak atau adik. Silahkan bedakan ya, kalau misalkan anak ayah dan ibu kalian itu perempuan, buatlah bentuk segitiga gambarnya, bagannya. Nah, kalau misalkan anak ayah dan ibu itu berjenis kelamin laki-laki, maka buatlah lingkaran. Seperti itu ya anak-anak. Nah, setelah membuat silsilah keluarga kalian, sekarang latihannya menanyakan atau bertanya kepada salah satu teman. Kemudian tulislah nama teman kalian di halaman 31 ini pada tabel ini. Kemudian tanyakan juga kepada teman kalian nama ayahnya siapa, kemudian nama ibunya siapa, nama kakaknya siapa apabila punya, atau nama adik teman kalian itu siapa. Diisi pada titik-titik yang ada pada tabel di halaman 31 dan halaman 32 ini. Nah, anak-anak, kita harus bersyukur ya memiliki keluarga, karena dengan adanya keluarga kita dapat merasa bahagia dan juga merasa terlindungi. Nah, kalian juga harus senang ya mengenal anggota keluarga teman kalian. Nah, anak-anak, sekarang pembelajaran ke-6. Ayo membaca. Lihatlah ada Udin dan kakak Mutiara yang sedang bermain bersama. Hari Minggu, udara cerah. Udin dan Kak Mutiara bermain di halaman. Udin bermain mobil-mobilan, yoyo, dan kartu huruf. Kak Mutiara bermain ular tangga. Kak Mutiara juga membawa gelang dari plastik, buku gambar, pensil warna, dan penggaris segitiga. Mereka saling tukar mainan. Mereka senang bermain bersama. Nah, anak-anak, dari bacaan tersebut, cobalah kalian jawab pertanyaan ini ya. Nah, kapan kamu bermain bersama kakak atau adik? Apakah kalian pernah bermain atau sering bermain bersama adik atau kakak seperti yang Udin lakukan dan Kak Mutiara lakukan? Jika ya, coba bilang ya. Jawab atau tuliskan jawaban ya. Kemudian bermain apa saja? Biasanya kalian memainkan apa saja bersama kakak atau adik kalian? Nah,
Yang ketiga, sikap apakah yang harus kamu tunjukkan saat bermain? Apakah kamu harus rukun atau harus tidak rukun? Saat bermain itu harus rukun atau tidak rukun? Dan boleh kalian menuliskan jawaban lainnya ya. Yang pertama, kapan kamu bermain sama kakak atau adik? Bersama kakak atau adik, silahkan tuliskan. Maaf tadi Ustazah salah. Tadi pertanyaannya kapan ya, berarti kalian tuliskan kapan kamu bermain bersama kakak dan adik? Tadi malam, kemarin sore, atau nanti siang, bisa kalian tuliskan di situ. Bermain apa saja, tuliskan. Biasanya kalian bermain apa saja. Kemudian tuliskanlah sikap apa yang harus kamu tunjukkan saat bermain. Misalkan rukun, tidak berebut mainan, kemudian saling meminjamkan mainan, dan lain sebagainya. Silahkan kalian tuliskan ya anak-anak, hal-hal yang baik yang harus kalian tuliskan. Nah, anak-anak, sekarang ayo mengamati. Nah, anak-anak, di halaman 35 dan halaman 36 ini, pada tabel ini terdapat berbagai bentuk bangun datar. Ada bangun datar lingkaran, segi 4, dan segitiga. Nah, apakah kalian masih ingat bagaimana bentuk lingkaran, bagaimana bentuk segi 4, dan bagaimana bentuk segitiga? Nah, untuk gambar pertama coba kalian lihat baik-baik. Ada gambar yang tidak memiliki sudut. Nah, gambar yang tidak memiliki sudut itu adalah apa? Apakah lingkaran atau segi 4 atau segitiga? Sekali lagi ya anak-anak, kalau segi 4 itu memiliki sudut berjumlah 4 buah dan sama besar, kemudian memiliki 4 sisi. Kalau segitiga memiliki 3 buah sisi dan 3 buah sudut. Sedangkan lingkaran adalah bentuk bangun datar yang tidak memiliki sisi, maksudnya tidak memiliki sisi, tapi dari garis awal sampai garis akhir itu menyatu, dan sudutnya itu adalah 360 derajat. Setengah lingkarannya 180 derajat, keseluruhannya 360 derajat. Nah, silakan kalian tentukan ya, gambar pertama namanya apa, gambar kedua apa, dan gambar yang ketiga berbentuk bangun datar apa. Nah, anak-anak, dalam halaman 36 ini Udin bercerita bahwa dia senang bermain bersama. Bermain bersama itu menambah kasih sayang keluarga. Ketika Udin dan Kak Mutiara bermain, ibu datang. Ibu memberikan mainan. Mainannya memasangkan kalimat dan gambar. Mereka senang sekali. Nah, anak-anak, menjaga mainan dengan baik adalah tanda bersyukur. Mensyukuri sesuai sila pertama Pancasila. Nah, anak-anak, masih ingatkah bagaimana bunyi sila Pancasila? Betul sekali. Bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Apakah kalian masih ingat lambang sila pertama? Nah, cobalah bantu Udin dan Kak Mutiara untuk menarik garis dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kepada lambangnya. Apakah bintang, apakah rantai, apakah pohon beringin, atau kepala banteng, atau padi dan kapas. Silahkan kalian tarik garisnya dari kalimat kepada gambar, atau dari gambar lambang kepada kalimat. Nah, seperti itu ya anak-anak. Kemudian yang terakhir, cobalah beri tanda centang pada kotak. Nah, lihatlah, simak baik-baik pertanyaan 1, 2, dan 3, kemudian berilah tanda centang apabila kalian selalu melakukan kebiasaan yang ada pada pertanyaan nomor 1, 2, dan 3 ini. Nah, kemudian ada pertanyaan yang terakhir, 2 pertanyaan. Ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila titik-titik. Sila keberapa? Kemudian yang kedua, simbol sila ketuhanan yang Maha Esa itu berbentuk apa? Nah, dikerjakan ya anak-anak. Nah, anak-anak, mungkin cukup sekian materi pada pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulannya, hari ini kita sudah belajar tentang silsilah keluarga. Silsilah keluarga itu atau garis keturunan merupakan serangkaian atau susunan asal-usul keluarga dari bagian atas sampai ke bawah dan ke samping. Kemudian dari silsilah keluarga kita juga belajar menuliskan silsilah keluarga kita sendiri. Kita juga sudah belajar kembali menentukan kata yang berdasarkan gambar.
dari bangun datar. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana cara bermain yang baik dan benar, dan juga kita belajar menentukan lambang berdasarkan bunyi silanya. Seperti itu ya anak-anak. Mungkin cukup sekian yang dapat Ustazah sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga kalian tetap semangat belajar di rumah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian materinya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.